Terkait guru honorer, Komisi 10 DPR RI kunjungi DPRD Kabupaten Bekasi. Rombongan Komisi 10 DPR RI yang telah membentuk panitia kerja Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menjadi ASN Aparatur Sipil Negara mengunjungi gedung DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengetahui sejauh mana persoalan guru honorer di wilayah ini. Masalah guru honorer adalah masalah nyata di dunia pendidikan di negeri ini, karena tenaga guru honorer itu perekrutannya bisa dari Pemda maupun pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan, sehingga jumlah guru honorer jumlahnya terus bertambah, kata Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda kepada awak media. Kunjungan ini tidak lain untuk kita ketahui bersama bahwa sejauh bulan Januari yang lalu, Mendikbud atas persetujuan Komisi 10 DPR RI telah melakukan pendaftaran rekrutmen guru honorer menjadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk wilayah Kabupaten Bekasi, saat ini hanya 500 guru honorer yang diajukan walaupun formasi yang ada sekitar 8.000. Itu disebabkan APBD Kabupaten Bekasi tidak akan sanggup membiayai, tutup Saiful. Ya, ini kunjungan ini atas nama Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi ASN. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa sejak Januari kemarin Kemendikbud atas persetujuan Komisi 10 melaksanakan pendaftaran rekrutmen guru honorer menjadi pegawai P3K. Jadi ASN itu ada dua jalur. Kalau kita ingin menjadi aparatur sipil negara, jalur P3K dan jalur PNS. Nah, untuk kesempatan ini ada rekrutmen 1 juta. Di lapangan, setelah ditutup laporan dari Kemendikbud, baru ada dari kuota 1 juta baru terisi 513.000. Jadi hampir ada sekitar 490, kurang lebih ya setengah juta lagi tidak terisi. Salah satunya setelah kita cek di lapangan adalah karena tidak kejelasan skema pembiayaan. Teman-teman Pemda merasa ini menjadi beban APBD. Kalau APBD anggarannya untuk pembiayaan P3K ini, baik nanti honorer tunjangannya, tentu APBD nggak akan sanggup. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kasus di Kabupaten Bekasi, kebutuhan formasinya 8.000. Akhirnya yang diajukan hanya 500. Kenapa begitu? Karena Kemenpar RB meminta kesanggupan alokasi anggaran dari formasi 8.000 yang diajukan. Kalau itu emang APBD nggak akan sanggup. Jadi masih begitu. Padahal Kemendikbud menyampaikan ini sepenuhnya APBN. Nah, akhirnya hanya 500 yang diajukan. Dari 8.000 jadi 500. Ini pasti menjadi persoalan. Nah, karena itu ini akan kami sampaikan menjadi bagian dari rekomendasi Panja Pengangkatan Guru ini. Nah, hal yang lain, semangat kami di Komisi 10 adalah pengangkatan, bukan seleksi. Kalau seleksi, masih ada potensi guru yang mengabdi lama tidak, nanti bisa kalah seleksi. Nah, kalau pengangkatan artinya jelas nanti skemanya, berarti yang mengabdi lama otomatis akan menjadi pegawai P3K. Nah, ini yang sedang kami perjuangkan di Kemendikbud dan Poin 75 jadi 250 tadi seperti apa, Pak, jawabannya? Ya, Kemendikbud akhirnya merespon bahwa ini butuh afirmasi. Nah, di afirmasinya tapi baru mendapatkan poin 75 dari 500. Jadi hanya 15%. Ini masih belum adil di mata kami. Kalau mau afirmasi, kalau afirmasi versi Komisi 10 kan pengangkatan. Afirmasi Kemendikbud yang guru honorer yang mengabdi lama dengan cara afirmasi 75 poin dari 500. Masih nggak adil menurut kami. Nah, kalau bisa ya paling tidak 250 poin. Kalau bisa sih sebenarnya 75%. Berarti 350 poin. Ini yang sekarang masih terus kita perjuangkan. Pak, soal persiapan sekolah tatap muka, Pak? Ya. Persiapan sekolah tatap muka?
Terkait dengan itu sedang kita persiapkan, kami akan raker hari Kamis. Terkait dengan kesiapan Kemendikbud seperti apa. Nanti kita laporkan, saya sampaikan hari Kamis. Masih sesuai rencana awal Pak di pertengahan tahun? Kita mendorong memang harus ada sekolah tatap muka. Apapun. Semangatnya bukan efektif dan tidak efektif. Ini semangatnya supaya anak-anak mendapatkan suasana sekolah kembali. Sekarang ini secara psikologis anak-anak udah nggak dapat suasana pembelajaran dengan sudah setahun. Kalau sambil menunggu tatap muka itu sekarang kan masih sekolah daring Pak ya. Nah untuk meningkatkan efektivitas sekolah daring seperti apa sih Pak yang dilakukan? Semua hal sudah dilakukan. Subsidi kuota, penyederhanaan kurikulum dan seterusnya. Tapi kuncinya sebenarnya salah satunya kemampuan dan kesetiaan orang tua menggantikan peran sebagai guru. Pertanyaannya, tidak semua orang tua bisa mengambil peran pengganti guru. Jumlahnya banyak atau apa? Dominan. Karena itu PJJ hasil survei hanya paling tinggi efektivitasnya 40%. Karena tadi itu guru belum bisa berperan menjadi pengganti sebagai guru. Pak, kalau vaksinasi terhadap tenaga pendidik itu bagian dari upaya persiapan salah satunya, dan kita dorong harus tuntas 5 juta guru harus divaksin. Kalau 5 juta guru belum divaksin, kita nggak setuju ada pembukaan sekolah. Itu targetnya Pak ya? Target 5 juta itu Pak ya? Memang sejumlah itu guru. Bapak kan dapilnya sini kan Pak ya? Dapil sini. Kalau di Kabupaten Bekasi sendiri sudah berapa Pak persen tenaga pendidik Pak? Saya belum dapat update. Oh belum ke komunikasi sama Belum. kesehatan. Ini Pak sama sekolah-sekolah yang rusak Pak sudah banjir. Itu gimana? Dia tadi diafirmasi memang